Pada Desember tahun 2004, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan pabrik gelatin untuk yang pertama kali di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu saya menghubungi membuat tim kecil dari teman-teman saya waktu kuliah di IPB, dan akhirnya kami mulai riset pada Januari 2005. Kemudian setelah riset berjalan beberapa bulan, menghasilkan data bahwa mustahil pabrik kolagen gelatin ada di negara tropis. Akhirnya saya memutuskan untuk membuang semua jurnal tersebut. Lalu saya fokus untuk mulai riset, mempelajari ilmu dasar, mempelajari fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar. Kemudian dari kajian tersebut langsung kami lakukan percobaan-percobaan, dan alhamdulillah akhirnya kami bisa membuat proses produksi kolagen gelatin dari 15 hari menuju 2 jam. Dan kemudian hasil riset tersebut langsung saya upgrade, scale up menjadi suatu sistem produksi yang berkelanjutan, dan akhirnya kami mulai mendirikan pabrik. Pada awal 2006 akhirnya pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara itu akhirnya jadi. Dan saya terus melakukan improvisasi sampai pabrik tersebut bisa berjalan dengan baik, karena sistem proses produksi dari 15 hari menuju 2 jam baru pertama kali di dunia, dan itu ada di Pandaan, Jawa Timur, pabrik yang kami dirikan ini. Kemudian suatu hari saya ketemu dengan salah seorang teman. Dia bercerita bahwa ada kendala yang sangat serius ketergantungan negeri ini pada kedelai. Karena pada waktu itu saya masih suka research, maka saya mencoba bagaimana caranya untuk menggantikan kedelai dengan bahan lain yang melimpah di Indonesia. Akhirnya saya berpikir dan dapatlah suatu ide, yaitu saya mengembangkan single cell protein dengan bahan dasar singkong. Dan akhirnya lahirlah ayam organik yang bertahan sampai tahun 2014 ke depan. Pada awal 2007 mendapatkan kabar dari keluarga di Jombang bahwa ibu saya mulai sakit, dan setelah melakukan pemeriksaan beliau didiagnosa kena saraf kejepit, sehingga beliau harus sering melakukan fisioterapi selama 1 tahun, namun tidak ada perbaikan dan malah semakin memburuk. Setelah melakukan fisioterapi selama 1 tahun dan tidak ada perbaikan, maka kami konsul lagi ke dokter, dan dokter menyarankan untuk dilakukan MRI. Setelah membaca data MRI, ditemukan benjolan di tulang belakang, dan pada waktu itu dokter yakin bahwa benjolan ini bukan suatu hal yang berbahaya, sehingga segera disarankan untuk operasi. Dengan bekal hal tersebut, maka kami sekeluarga langsung optimis bahwa hal tersebut bukan lagi hal yang membahayakan, dan kami lanjutkan proses operasi. Akhirnya pada tanggal 6 November setelah sholat subuh, saya dan ayah saya dipanggil oleh tim dokter yang melakukan pengobatan pada ibu saya. Pada pagi hari itu, tim dokter menyatakan bahwa ibu saya sampai di sini karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan beliau. Dan akhirnya tim dokter menawarkan kepada kami untuk tindakan paliatif dengan tujuan untuk meringankan rasa sakit yang dialami oleh ibu saya. Dan karena tidak ada opsi lain, dan kami tidak tega melihat ibu kami kesakitan setiap hari, setiap detik, akhirnya kami menyetujui langkah itu dan menandatangani surat yang ditawarkan kepada kami. Setelah kami tanda tangan, saya dan ayah saya pergi ke kamar ibu saya. Dan pada saat itu ibu saya bangun dan beliau memanggil saya, "Ben, tolongin aku ingin hidup," sambil memegang tangan saya. Padahal saya tahu
bahwa ibu saya tidak ada harapan sama sekali supaya beliau selamat. Dan akhirnya pada tanggal 7 November ibu saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu pagi saya di kantor, saya merenung. Ada pertanyaan besar yang menghantui pikiran saya, yaitu kenapa ada perbedaan nyata antara kemajuan teknologi dengan kemajuan dunia kesehatan. Pada zaman dahulu, sebuah komputer itu segede lemari, dan sekarang tahun 2008 di hadapan saya sudah ada laptop. Pada zaman dahulu sebuah transistor itu cukup besar ukurannya, dan sekarang satu chip berisi miliaran transistor. Tapi kenapa pada saat saya lihat dunia kesehatan, terutama masalah kanker, tidak ada solusi untuk membuat pasien itu sembuh. Tapi yang saya lihat adalah metode yang dilakukan, teknologi yang dilakukan malah membuat kesengsaraan. Saya terus berpikir hampir setiap hari, hal itu menghantui diri saya. Dan akhirnya saya lari dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya fokus untuk membesarkan perusahaan yang kami miliki. Hingga satu saat pada tahun 2011 saya ditelepon oleh istri saya. Dia mengeluh ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Dan akhirnya saya konsul lagi ke dokter. Dan dokter tersebut setelah melihat hasil pemeriksaannya menyarankan saya untuk operasi mengangkat rahim dan ovarium karena sudah ada keganasan yang mengarah ke kanker. Lalu saya bertanya pada dokter, "Dok, kira-kira setelah diangkat organ tersebut, apakah kankernya sudah pasti sembuh? Tidak tumbuh lagi?" Namun jawaban dari dokter tersebut pada waktu itu menyampaikan kepada saya, "Tidak, Mas, kankernya bisa tumbuh lagi di tempat-tempat lain." Maka sepulang dari konsul dengan dokter, maka saya diskusi dengan istri saya dan saya sampaikan ke dia, sekarang cuma ada dua pilihan. Pertama adalah kita ikuti metode yang ada dengan operasi, dan kita tahu konsekuensinya bahwa bisa tumbuh lagi. Dan metode itu sudah dilakukan pada ibu saya almarhum. Atau yang kedua, kita cari cara lain. Terus terang, saya sudah tidak percaya lagi dengan metode yang ada. Karena bagi saya ada perbedaan nyata antara teknologi, perkembangan teknologi dengan perkembangan dunia kesehatan. Saya berusaha menguatkan istri saya dan meyakinkan dia. Saya sampaikan ke istri saya, kita ini disekolahkan, semua ilmu itu harusnya sama dan berhubungan. Kita sarjana, apa sih bedanya seorang dokter dengan kita yang bukan dokter? Mereka sama-sama S1-nya dengan kita, sama-sama S2-nya dengan kamu, mungkin sama-sama S3-nya dengan bidang lain. Kenapa kita takut mempelajarinya? Sedangkan ilmu itu mestinya berhubungan. Dan perlu kamu ingat, pada waktu semua orang mengatakan bahwa pabrik kolagen tidak mungkin ada di negara tropis, saya bisa buktikan itu dan jadi pabriknya. Pada waktu seorang mengatakan pakan itu butuh kedelai dan kita impor kedelai, saya bisa bikin, dan sekarang itu tumbuh di ayam organik. Pakannya tidak pakai kedelai, tapi dia memakai singkong yang kita tumbuhkan menjadi singkong protein. Dan banyak hal yang sudah saya buat. Saya yakin itu dasar ilmunya.
Kamu sekarang coba trust me. Saya berusaha untuk cari obat untukmu. Sejak saat itu, setiap hari saya mulai belajar berbagai macam literatur, mengkaji kajian biologi, kimia, fisika, seperti yang pada saat saya melakukan pembuatan pabrik kolagen, biodiesel, ayam organik, dan berbagai macam kajian yang pernah saya lakukan pada waktu tahun 2004. Dan alhamdulillah, hasil dari kajian tersebut saya berikan ke istri saya dalam bentuk suatu tindakan, dalam suatu bentuk suatu nutrisi hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 saya evaluasi dan ternyata keadaan istri saya stagnan, artinya tidak sembuh. Sehingga saya mulai berpikir dan saya mulai mengutak-atik reaksi oksidasi parsial dan saya menemukan hubungan antara perubahan DNA dengan reaksi tersebut. Dan dari kajian tersebut, saya mendapatkan satu ide yang belum pernah saya lakukan, yaitu penangkapan inisiator oksidatif. Lalu saya panggil tim saya untuk segala research, dan alhamdulillah saya menemukan itu. Dan akhirnya formula tersebut saya berikan pada istri saya. Dan akhirnya pada tahun 2015, alhamdulillah istri saya sembuh, dan saya fokus lagi ke bisnis untuk membesarkan perusahaan. Hingga suatu saat pada tahun 2017 bulan Februari, saya dikenalkan teman saya dengan seseorang anak yang terkena kanker mata, yaitu retinoblastoma. Dia bernama Mutiara Sari. Pada saat saya melihat foto anak tersebut, saya langsung terenyuh. Dan saya sampai berpikir bagaimana jika dia itu adalah anak saya, yang kebetulan anak saya waktu itu masih kecil. Jadi Mutiara Sari ini berusia 6 tahun, beratnya 9 kilo. Dengan kondisi yang cukup parah, maka saya bertekad untuk membantu dia. Akhirnya formula yang dipakai oleh istri saya kembangkan lagi. Saya ajak tim saya bilang ke tim saya, kita harus bantu anak ini dengan kemampuan kita. Kalau kita kasih produk yang ada, yang dipakai oleh teman-teman kita atau istri saya selama ini, kayaknya nggak ketolong anak ini. Maka saya mulai merubah formula untuk menguatkan pengambilan inisiator oksidatif tersebut. Dan akhirnya setelah kami uji, ternyata apa yang kami hasilkan itu mampu dengan cepat bekerja sesuai harapan kami. Singkat cerita, Mutiara Sari kami berikan ramuan tersebut, dan dia dalam hitungan 1 bulan ada perbaikan yang sangat nyata. Pada malam itu, seluruh ingatan saya pada saat sejak tahun 2004 sampai hari ini 2017 tanggal 26 Maret seolah-olah tergambar jelas. Pada saat saya harus membuktikan ilmu-ilmu dasar, fisika dasar, kimia dasar, terbentuklah pabrik, terbentuk berbagai macam karya yang saya ciptakan. Dan ternyata semua ilmu itu saling berhubungan. Dan ternyata manusia itu puncak dari segala ilmu. Dan makin terkejut saya bahwa ada satu skema besar yang belum pernah dilakukan dalam dunia kesehatan pada manusia, yaitu bagaimana cara memberi makan sel tubuh kita, yaitu bagaimana memahami aturan dari Sang Pencipta dan bagaimana mengembalikan cara kerja tubuh ini seperti pada saat dia diciptakan oleh Sang Pencipta. Inilah penyebab kenapa penyakit kanker, diabetes, dan lain-lain seolah-olah tidak ada obat penyembuhnya. Sehat butuh ilmu, dan ilmu itu ada di dalam konsep Karnus. Konsep Karnus terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Dengan konsep Karnus, kita memberi rasa cinta sesungguhnya sesama manusia.